Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Galih Setiawan, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan. Pada video ini akan disampaikan beberapa materi tentang kode etik insinyur. Namun sebelumnya kita harus tahu apa itu insinyur. Tahu nggak kalian? Keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, keinsinyuran diharapkan dapat berupaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal, profesional, yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna, dan hasil guna, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Wah, penting juga ya rupanya jadi insinyur. Lalu apa ciri-ciri dari seorang insinyur? Yang pertama, memegang teguh kode etik profesi. Yang kedua, pekerjaan atau hobi. Yang ketiga, keahlian awet, segar, dan mutakhir. 4. Berupaya mencapai standar hasil yang lebih baik. Yang kelima, senantiasa berupaya memperbaiki diri, mempertahankan integritas, dan bekerja ke arah kesempurnaan. Yang keenam, cakap dalam prakarsa, kreativitas, kearifan, dan kedewasaan. Yang ketujuh, berketerampilan tinggi dalam melakukan perhitungan-perhitungan, perancangan, dan evaluasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan kode etik insinyur? Kode etik insinyur adalah norma dan asas yang diterima oleh para insinyur sebagai landasan ukuran tingkah laku. Kode etik ini tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga membangun dan memelihara integritas dan reputasi dari profesi, yaitu profesi sebagai insinyur. Dalam kode etik insinyur, ada satu istilah yang sangat terkenal atau sering dibahas dalam kode etik insinyur, yaitu catur, karsa, sapta, dharma. Ada 4 kata ya, catur, karsa, sapta, dharma. Nah, dari kalimat itu terbagi menjadi 2, yaitu catur, karsa, dan sapta, dharma. Apa itu catur, karsa? Catur, karsa dapat dimaknai 4 prinsip dasar atau prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang insinyur. Sedangkan sapta dharma, 7 sikap norma dasar yang harus dimiliki oleh seorang insinyur. Lalu, apa itu catur karsa? Catur berarti 4. Berarti ada 4 poin. Yang pertama, mengutamakan keluhuran budi. Yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesionalitas keinsinyurannya. Selanjutnya, sapta dharma atau 7 norma dasar yang harus dimiliki oleh seorang insinyur. Yang pertama, insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Yang kelima, insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang keenam, insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Yang terakhir, yang ketujuh, insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalitasnya.